Baik, saudara, kita akan kembali menghubungi Kepala Mitigasi dan Gempa dan Tsunami BMKG, Pak Daryono. Pak Daryono, selamat siang. Bisa mendengar suara saya, Pak Daryono? Bisa. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Daryono, sejauh ini informasi dari gempa di Bengkulu ini seperti apa, Pak? Apakah akan ada gempa susulan atau seperti apa? Iya, jadi perlu kami sampaikan bahwa gempa yang mengguncang Bengkulu tadi pagi pukul 2:52 WIB itu kita menyebutnya sebagai gempa intraswap, yaitu gempa yang disebabkan oleh patahnya bagian dari lempeng Australia yang menunjam ke bawah Bengkulu. Jadi bukan gempa megatrust. Jadi ada sebuah deformasi batuan di bawah zona megatrust di kedalaman 80 km. Nah, gempa ini kita berikan info cepat 6,3, tetapi setelah itu kita update karena datanya sering banyak dan stabil di magnitudo 6,0. Nah, gempa ini memiliki spektrum yang luas dan memiliki pancaran energi yang lebih kuat dari gempa yang magnitudo serupa dengan sumber lain. Artinya gempa ini memiliki karakteristik pancaran energi yang jauh lebih kuat daripada sumber gempa lain, sehingga wajar kalau itu menimbulkan kerusakan. Ya. Namun demikian patut disyukuri bahwa gempa ini tidak diikuti gempa susulan dan tidak berpotensi tsunami. Karena memang kedalamannya di kedalaman 84 itu tidak mungkin menimbulkan deformasi permukaan hingga mengganggu kolom air laut. Dan karena slab yang patah itu, lempeng yang patah itu batuannya homogen, maka dia tidak menimbulkan adanya deformasi susulan. Nah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan cemas terkait gempa ini karena gempa ini memang memiliki karakter lack of aftershock, tidak memiliki banyak gempa susulan. Demikian, Mas. Baik, Pak. Ini mengapa Anda sebutkan bahwa gempa ini punya goncangan yang lebih kuat? Iya, karena gempa intraswap itu merupakan rilis energi dari energi tekanan tektonik yang ada di dalam lempeng Australia itu yang sudah tersimpan sejak lama, dan batuan yang menyimpan itu batuan yang homogen, dia memiliki kemampuan untuk menyimpan energi dan sekali lepas dia memancarkan stress drop yang tinggi dan dia akan merilis energi yang lebih besar, ground motion ya, sehingga wajar kalau gempa ini di kedalaman 84 km tapi masih bisa menimbulkan kerusakan. Demikian, Mas. Kalau sumber lain, gempa-gempa sedalam itu tidak akan menimbulkan kerusakan. Baik, tapi berarti sudah bisa dipastikan tidak akan ada gempa susulan setelah gempa yang ini, Pak? Yang tadi pukul 2:52 waktu Indonesia Barat. Tapi dari karakteristik gempa intraswap itu, dia akan miskin gempa susulan dan tampaknya kecil kemungkinan untuk terjadi gempa yang besar. Ini beda dengan megatrust. Tidak ada juga potensi tsunami dijelaskan oleh BMKG, Pak, atau seperti apa, Pak? Ya. Patut kita syukuri gempa ini tidak berpotensi tsunami. Iya, Pak. Bagaimana dengan cakupan luas yang terdampak dari gempa ini? Seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, kalau kita melihat kawasan yang terlanda gempa ini cukup luas ya. Kita bisa melihat daerah-daerah yang terlanda itu paling parah guncangannya memang kota Bengkulu ya. Tapi juga sampai di Seluma, sampai Empat Lawang, kemudian Kepahyang, Liwa, Lemong, Rejang Lebong, Tais, Lubuk Linggau, dan Muko-Muko yang jadi dekat Sumatera Barat sana. Jadi memang spektrumnya luas sekali, Mas. Tapi hanya kawasan di kota Padang saja yang memiliki dampak kerusakan, Mas. Baik, ini mengapa hanya ada di tadi Bapak jelaskan, apakah hanya memang ada di Bengkulu saja yang gempanya terdampak sangat kuat ini, Pak, di kota Bengkulu maksud saya? Iya, pertama memang kawasan kota Bengkulu kan memang dekat dengan pusat gempa. Selain itu juga ada faktor-faktor lain seperti bangunan yang rusak itu memang bangunan-bangunan yang tidak tahan gempa dengan struktur yang sangat sederhana sekali, sehingga dengan bangunan yang tidak permanen ini memang rentan untuk digunakan gempa. Kemudian juga
kawasan-kawasan itu juga ada daerah-daerah tanah lunak yang itu akan mengamplifikasi. Namun demikian saya berpesan kepada masyarakat untuk mewaspadai kawasan perbukitan, lereng, apabila jika terjadi hujan, maka gempa yang mengguncang kawasan daerah perbukitan itu bisa menimbulkan ketidakstabilan lereng dan itu bisa memicu longsoran jika ada curah hujan yang tinggi dan apalagi ada gempa-gempa susulan yang bisa membuat ketidakstabilan itu menjadi lebih besar. Baik Pak, terima kasih Pak Muslikun untuk informasinya di Breaking News Kompas TV.